Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi apa annahu setuhune kanjeng Nabi iku su'ila den takoni sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditanya apa iku ma opo aktsaru ma utawi luwih akene barang layali kang mlebu bi lawan ma sapa anna sumenungso fil jannati dalam swarga. Ditanya tentang apa amalan yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga, apa amalan yang harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Qala jawab sapa kanjeng Nabi yaiku taqwallahi, yaiku takwa maring Allah. Takwa itu apa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa husnul khuluqi, lan baguse akhlak. Iki akhlak. Nah, akhlak itu perlu diperbaiki. Cara bicara, cara berbusana, cara jalan, cara makan, semuanya diatur. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu nuli takon sapa ingsun ma iku apa aktsaru ma luwih akehe bareng yaliju kang mlebu bi sebab apaan sapa anna sumenungso finnaring dalam neraka. Kedua ditanya amalan yang banyak menyebabkan masuk neraka itu apa? Qala jawab sapa kanjeng Nabi yaiku al-ajufani, yaiku loro bolongan. Alfamu siji mulut to cangkem, wal farju lan farji, wasu'ul khuluqi lan olone akhlak. Gara-gara mulut itu yo ngomong, yo mangan. Kemudian yang kedua farji, alat kelamin. Kemudian yang ketiga akhlak yang tidak baik. Ini yang menyebabkan orang itu bakal masuk neraka. Maka perlu dijaga, menjaga ucapan, menjaga alat kelamin, menjaga akhlak. Nah, ini tiga hal. Ucapan sing ora bener aja mbok ucap. Termasuk ucapan WA itu juga ucapan melalui tulisan. Tapi sebenarnya datangnya dari orang tersebut yang nulis. Maka harus dijaga betul ucapan setiap langkah. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu taala anha, wa an abawaiha lan saking wong tuwa lorone Aisyah, qalat tahu sapa Aisyah anna khusnal khuluqi, setuhude baguse akhlak, wa nal jiwari lan baguse pira-pira tangga, wasilatur rahmi
lan silaturahmi iku ya murunna ngramekaken apa kabeh iku adyara ing pira-pira ummah wa yazidunna lan nambahi apa kabeh fil a'mali ing dalem pira-pira wa ing kana senajan ana sapa al qaumun fujaron iku pira-pira wong kang laju akhlak yang bagus bagusi teman, saudara, kerabat, tetangga. Kemudian silaturahmi itu akan meramaikan pahala-pahala yang ada nantinya di akhirat itu. Dan juga akan menambah umur yang berkah. Ini caranya, cara kita agar uripe berkah. Uripe berkah itu akhirnya sembarang kali berkah. Orangnya berkah, semua ini gara-gara umur kita barokah. Agar barokah itu bagaimana? Itu akhlak yang bagus, cara duduk, cara bicara, itu kesopanan terkait dengan kesopanan. Nah, agama itu berbicara porsinya lebih banyak daripada tentang akhlak. Di agama itu porsi yang banyak itu bicara tentang akhlak. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Maka perlu memperbaiki diri. Akhlak itu mencakup semuanya. Lebih-lebih kepada kedua orang tua dan gurunya. Itu harus itu sopanannya bagaimana sebagainya, cara ngomongnya dan sebagainya. Ini perlu diperbaiki sehingga hidup kita itu akan betul-betul bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi nanti kita ibadah puasa itu harus semuanya puasa, hatinya puasa, matanya puasa, semuanya puasa. Betul-betul di puasa itu sedikit kita itu melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran, maka itu akan menyebabkan hilangnya pahala puasa. Kalau pahala puasa hilang ya podo ora poso. Sebenarnya tidak puasa. Secara fikih itu sah, tetapi secara syariatnya sah, hakikatnya tidak mendapatkan apa-apa. Wa ruwiya lan riwayataken an Atha ibni Abi Rubbah an ibni Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala tahu sapa Abdullah bin Umar kuntu ana sapa ingsun iku asyiru asyratin iku salah sijine 10 golongan. Asyiru asyrati rahtin iku salah sijine 10 golongan fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem masjid Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi. Yaiku Abu Bakar 1, Abu Bakar, Umar 2, Utsman 3, Ali, Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz, wa Hudzaifah, wa Abu Sa'id Al-Khudri, wa Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. 10 pada saat itu berada di Masjid Kanjeng Nabi. Faja'a nuli teka sapa fata wong enom minal ansari saking golongan kaum Ansar. Ke-10 itu kaum muhajirin, penduduk Mekah alias sahabatnya Kanjeng Nabi.
Lah, ke-10 orang itu sedang duduk-duduk atau berada di Masjid Nabawi itu. Kemudian ada seorang pemuda dari kaum Ansor datang. Fasallama nuli ulu salam sapa fataiku wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasi kanjeng Nabi. Ada kanjeng Nabi ulu salam. Tsumma nuli jala salu sapa fataiku kaum Ansor itu, faqala nuli takon sapa fataiku ayyul mukminina, utawi endi wong iman afdalu iku luwih utama. Mana orang yang utama di antara orang-orang mukmin itu, orang iman itu. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, ahsanuhum, yaiku luwih baguse mukmin apane khuluqan akhlak. Jadi di antara orang-orang yang beriman itu yang terbaik itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Qala takon sapa afata iku fa ayyul mukminina, utawi endi wong iman iku aqyasu luwih limpat luwih cerdas. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, aktsaruhum, yaiku luwih akeh-akehe mukmin lil mauti maring mati apane zikron utawi apane ilingi. Jadi orang cerdas itu ya senantiasa eling mati. Wa ahsanuhum, lan luwih baguse wong lahu kete mati isti'dadan apane persiapane. Ini orang yang cerdas itu pertama adalah orang yang ingat mati. Setiap langkahnya itu berhati-hati. Ya, berhati-hati bahwasanya setiap saat kematian itu akan datang. Kemudian yang kedua apa? Orang yang memperbanyak atau mempersiapkan bekal untuk mati itu. Qabla ayyunzila, sadurunge yen toh temurun apa mati bihi kelawan iku aqyas. Ulaika utawi kabeh iku hum ya iku al aqyasu, ya iku pira-pira wong kang pinter, wong sing cerdas. Bukan orang cerdas itu pinter ini, tidak. Ini orang cerdas itu orang yang setiap saat mengingat mati dan setiap saat memperbaiki diri untuk mempersiapkan apa yang akan dibawa mati itu. Tsumma sakata nuli meneng sapa al-fata pemuda iku, wa aqbala lan madhep alaina ing atase kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi. Wa qala lan tahu sapa kanjeng Nabi, ya ma'syaral muhajirin, wong-wong muhajir, wal ansar lan kaum ansar, khamsu khisalin utawi 5 pira-pira perkara, ida ubatili talaitum nalikane den coba sapa sira kabeh bihina kelawan 5 perkara iku. Wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun billahi maring Allah, antadzakuruhunna ing yen toh methoki sapa sira hunna ing 5 iku. Jadi kita betul-betul memperhatikan. Lam tadhur, ora ningali sapa al-fahisyatu pira-pira penggawe Allah fi qaumin ing dalem kaum, hatta yu'linu biha, sehingga ngedengaken sapa kaum biha kelawan penggawe Allah iku, ngedengaken iku, menyembunyikan, illa kejaba fasya akeh fihim ing dalem kaum at-ta'una apa lara ta'un, wal auja'u lan pira-pira lara, allati lam takun kang ora ana apa lara ta'un iku, fima ing dalem barang madha kang lewat apa ma min aslafihim saking pira-pira
golongane wong kang suwi kabeh. Alladzina yaiku wong madu kang lewat sapa alladzina walam yang kusulan ora ngurangi sapa kom al mikyala ing timbangan wal mizana ing timbang illa kejaba ukhidu dan hukumi sapa kom bis sayyaini kelawan Allah syiddatul mu'annati yaiku abote pembiayaan wajur sultan lan olone pemimpin alaihi mengatasi menungso iku. Ketika kita orang itu betul-betul melakukan sesuatu yang tidak benar, perbuatan jelek, maka kita itu banyak oleh Allah itu akan diberi penyakit bermacam-macam. Selain itu juga akan dikirim oleh Allah pemimpin yang kurang baik. Walam yamna'u lan ora nyegah sapa kaum zakat amwalihim ing zakate pira-pira bondone kaum illa kejaba muni'u den cegah sapa kaum al-qatara ing udan minas samai saking langit. Dene wong tidak mencegah zakat, wayai zakat akhirnya Allah bakal tidak menurunkan hujan. Walaula lan lamun ora al-bahaimu utawi pira-pira hewan lam yumtiru yaiku ora den udani sapa kaum walam yang kudulan orang rusak sapa kaum ahdallahi ing janjine Allah wa ahda rasulih lan janjine kanjeng Nabi illa kejaba sallato nguasaaken sapa Allah alaihim ngatasi kaum adwahum ing musuhe kaum iku min ghairihim saking liyane kaum. Ketika orang-orang itu ya merusak apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya dalam hal ini ya orang yang penuh dengan maksiat, maka Allah pun akan ya mengalahkan orang tersebut. Musuh-musuh daripada orang-orang itu akan menang. Siapa musuhnya? Kalau sekarang musuhnya bukan manusia, tapi musuhnya adalah setan. Kenapa? Karena setan itu akan terus menggoda kita sehingga kita orang itu ya, terus akan melakukan kemaksiatan. Akan tetapi ketika kita sadar bahwasanya itu merupakan kemaksiatan, maka kita pun berusaha untuk tidak melakukan itu. Jangan wis ngerti iku Allah aja mbok lakoni gitu. Wa malan ora taraka ninggal sapa a'immatuhum pira-pira pimpinane kaum al-hukma ing hukum bi kitabillahi ta'ala kelawan kitab Allah ila kejaba ja'ala dadekaken sapa Allah ba'sahum ing hukumane kaum iku bainahum ing dalam kaum. Yang nomor 5 ini ketika orang itu meninggalkan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, maka mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul dihukum. Itulah 5 hal yang kita itu akan harusnya menghindari. Jadi yang pertama itu orang ketika meninggalkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menghukumnya ya di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika orang itu meninggalkan atau merusak janji Allah, ya, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan ya, mengirimkan atau yang namanya musuh-musuhnya itu, ya, di musuh-musuhnya orang tersebut. Kalau dulu musuhnya ya orang kafir, sekarang musuhnya adalah
setan dan hawa nafsu kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ketika orang tidak mau berzakat, maka Allah pun tidak akan menurunkan hujan, yang itu justru akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, ketika orang itu mengurangi timbangan-timbangan ya dalam kehidupannya, ya dalam perdagangannya, ya, maka Allah bakal mengirimkan atau menghukum orang tersebut dengan seberat-beratnya hukuman. Itu yang kelima, ketika orang itu melihat perbuatan jelek ya, dan mereka itu ya, menyembunyikan ataupun ya selalu melakukannya, maka Allah bakal mengirimkan yang namanya penyakit. Jadi 5 hal yang perlu kita hindari. Pada intinya bagaimana? Pada intinya kita orang itu harus selalu memperbaiki diri kita. Bagaimana kita orang itu melakukan sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala suatu perbuatan yang akan mendapatkan ridhonya. Dia kan ngerti aja. Di sing elek, di sing ora, sing apik kan gitu. Ya kita semua kan sudah tahu. Oh, aku iki elek, iki apik, iku elek, iki apik. Anehnya awake dhewe kerjakan gitu loh. Kenapa kita bisa mengerjakan itu? Ya karena di situ ada hawa nafsu tadi. Ada hawa nafsu yang kita ingin melakukannya. Akhirnya oleh setan itu juga digoda. Nah, wis hawa nafsu nih mengatakan begini, setan ngompor-ngompori, akhirnya dia ngelakoni perbuatan jelek. Maka terus kita berusaha melakukan suatu kebaikan ya, sehingga kita betul-betul melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Hurairah wallahu